Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mansyana Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12. Apakah kalian pernah melihat wireless charger? Ketika kita taruh HP di atas wireless charger tanpa adanya sambungan kabel, baterai tetap terisi penuh. Atau ketika kita dekatkan magnet ke paper clip bisa saja langsung ketarik tanpa adanya sentuhan. Bagaimana bisa ya? Nah, benar banget. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya dapat terjadi karena adanya medan. Terdapat beberapa medan. Yang pertama, medan magnet, medan gravitasi, dan yang terakhir, medan listrik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang medan listrik. Pertama-tama, coba bayangkan teman-teman memiliki sebuah muatan listrik. Walaupun kita tidak bisa melihat apa-apa, sebenarnya terdapat sesuatu yang menyebar dari muatan itu loh. Kalau kita taruh muatan kecil di dekatnya, dia akan terdorong atau tertarik. Dan itulah kenapa, walaupun tanpa adanya sentuhan, gaya listrik tetap bisa bekerja. Daerah di sekitar muatan listrik yang masih bisa memberikan gaya listrik kepada muatan lain, itu disebut medan listrik. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus dasar di medan listrik. Ada dua jenis rumus dasar tergantung informasi yang kita punya. Yang pertama, jika gaya listriknya diketahui, E sama dengan F per Q. F itu adalah gaya listrik, Q itu adalah muatan ujinya. Sedangkan E itu adalah energi medan listrik. Yang kedua, jika yang menimbulkan medan adalah muatan Q, maka kuat medan listriknya dapat dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E merupakan energi kuat medan listrik, K merupakan konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan sumber, dan R merupakan jarak dari muatan titik. Sekarang bagaimana sih caranya menentukan arah energi medan listrik? Perlu diingat, medan listrik itu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi, ketika teman-teman memiliki muatan positif, maka medan listriknya akan keluar. Ketika teman-teman memiliki muatan negatif, maka medan listriknya akan masuk ke dalam muatannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang medan listrik yang ada pada bola konduktor. Bayangkan kalau kita memiliki bola logam ataupun bola aluminium yang diberikan muatan listrik. Karena bola ini adalah bola konduktor, maka muatannya langsung menyebar ke permukaan. Di bagian dalam bola tidak ada muatan sama sekali. Kenapa begitu? Karena konduktor memiliki elektron-elektron bebas. Nah, elektron ini saling tolak-menolak, jadi mereka akan menyebar sejauh mungkin, yaitu ke permukaan. Ada 3 kondisi pada bola konduktor ini. Yang pertama, jika titiknya berada di tengah bola konduktor, maka energi kuat medan listriknya sama dengan 0. Yang kedua, jika titiknya berada di permukaan bola konduktor, maka rumus yang digunakan adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, sama dengan rumus dasar. Terakhir itu jika titik yang ditanyakan berada di luar bola konduktor, maka rumus yang akan digunakan adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. R di sini adalah jarak dari titik pusat ke titik yang ditanyakan. Sekarang kita langsung latihan soal. Yuk! Oke, jadi teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang soal energi kuat medan listrik. Pada soal pertama, suatu muatan uji diletakkan sejauh 40 cm dari muatan sumber. Jika nilai muatan sumber dan muatan ujinya berturut-turut adalah 3 mikrokulom dan 5 mikrokulom, tentukan kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji. Nah, jadi sekarang kita terserah mau dibikin diketahuinya dulu atau mau digambar. Jadi yang pertama kita gambar aja ya. Jadi pertama ini ada muatan positif, karena dua-duanya positif. Ini 3 mikrokulom, dipisahkan sejauh 40 cm. Dengan muatan yang kedua, yaitu positif juga, yaitu 5 mikrokulom. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji. Nah, diketahui kan ini muatan ujinya ya, kita kasih QU aja. Yang ini QS yaitu muatan sumber, ini muatan uji. Yang ditanyakan yang ada di sini. Berarti kita tentukan dulu arah medan listriknya. Sekali lagi kita lihat, ini kan dia terhadap si muatan sumber ini kan. Nah, muatan sumber ini dia kan positif kan. Kalau positif berarti dia arahnya ke sini. E-nya kan? Berarti kita pakai rumus yang ini. E sama dengan K dikali QS per R kuadrat. Kita masukin
K-nya konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dengan QS yaitu 3 mikrokulom. Mikro berarti 3 kali 10 pangkat min 6 per, nah R-nya itu kan berarti 40 cm kan. 40 cm ini diubah dulu ke meter yaitu 4 dikali 10 pangkat min 1. Berarti kita masukin ke sini 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikuadratin ya. Terus sama dengan 9 kali 3 kan 27 kali 10 kalau dipangkatin ini kan berarti dikurang 9 ditambah 9 ditambah min 6 itu adalah 3 kan. Nah yang di bawah ini kan dikuadratin 16 dikali nggak kelihatan ya, 16 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,687 kali 10 pangkat 3 tambah ini 5 pangkat 5. Jangan lupa satuannya Newton per Coulomb. Berarti energi kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji itu adalah 1,687 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Oke, sekarang di sini nomor 2 kita punya soal suatu bola konduktor berongga memiliki jari-jari 25 cm. Jika muatan di permukaan konduktor tersebut adalah 15 mikrokulom, tentukan perbandingan kuat medan listrik di permukaan konduktor dan di titik berjarak 5 cm di luar konduktor. Berarti kalau digambarin, dia kayak gini. Kita punya bola konduktor. Oke. Ini adalah jari-jarinya 25 cm. Di sini ada muatannya yaitu 15 mikrokulom dengan ada titik sejauh 5 cm di luar bola konduktornya. Nah, yang ditanyakan adalah E pada permukaan berbanding dengan E luar. Nah, kita tinggal jawab begini caranya. Oke. E permukaan kita misalkan yaitu EP aja per EL sama dengan, ingat E permukaan rumusnya apa? K dikali Q per R kuadrat. R-nya ini adalah sebagai jari-jarinya per energi kuat medan listrik pada luar konduktor. Berarti kan yang dia berjarak titik ke 5 cm nih, berarti rumusnya K dikali Q per R besar kuadrat. Kenapa R besar? Karena kan ini bukan jari-jari, dia adalah jarak dari titik pusat ke si titik ini. Nah, yaudah sekarang kita bisa lihat K-nya itu bisa dicoret ya teman-teman. Coret aja, berarti sisa ini kan Q per R kecil kuadrat per Q per R besar kuadrat. Nah, ini supaya kita bisa coret Q-nya itu, karena kan nanti nilai Q-nya sama-sama 15 kan. Cara coretnya tinggal ininya dinaikin aja ke atas. Berarti kan Q per R kecil kuadrat dikali R besar kuadrat per Q. Ya kan? Berarti kita bisa coret nih. Ya nggak? Berarti sisa R besar kuadrat per R kecil kuadrat. Tadi R besar itu adalah sebagai jarak pusat ke titik di luar. Sedangkan kalau misalnya R kecil itu adalah jari-jarinya. Kalau kita mau nyari perbandingannya ya, berarti tinggal EP per EL sama dengan R besar kuadrat per R kecil kuadrat. Kita masukin R besarnya. R besar itu kan dihitung dari sini sampai sini kan. Berarti R besar itu adalah 25 ditambah 5 sama dengan 30 cm. Kalau misalnya R kecil, berarti kan jari-jarinya 25 cm. Nah, karena ini dimintanya adalah perbandingan, jadi kita nggak wajib menukar ini ke meter. Ini juga nggak perlu ke meter, karena kan ditanyakan perbandingan. Berarti cukup kita masukin aja 30 kuadrat per 25 kuadrat. Sama dengan 30 itu 900 per 25 itu adalah 625.
Berarti kita sederhanakan, 900 per 625 itu berapa? 36 per 25. Oke, EP per EL. Maka perbandingannya itu adalah untuk energi kuat medan listrik pada permukaan itu adalah 36. Dan kalau misalnya energi pada luar bola konduktor itu adalah 25. Berarti 36 banding 25 gitu. Oke, karena seluruh materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya share dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya, Marsha Khalifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.